akan memperlihatkan hasil belajar saya selama bulan Maret atau bisa dibilang di bulan Ramadan ini. Jadi di review bulanan sebelumnya itu saya telah memperlihatkan keseluruhan halaman administrasi umum dan sedikit setengah halaman administrasi penduduk. Nah, di review yang bulan Maret ini saya akan memperlihatkan hasil belajar saya yang update terbarunya lagi. Namun sebelum itu kita jelaskan ulang terlebih dahulu agar teman-teman itu lebih mudah ngertinya nantinya. Oke, yang pertama yaitu halaman buku peraturan desa. Untuk fungsi halaman ini sendiri yaitu untuk menyimpan semua aturan dan kebijakan yang berlaku di desa agar mudah diakses oleh perangkat desa dan masyarakat. Di sini kita bisa lihat semua datanya itu ditampilkan dalam bentuk tabel data. Mulai dari nomor peraturannya, judul peraturan, tanggal, kategori, status, dan tombol aksinya apa. Ini halaman khusus untuk admin. Kemudian selanjutnya ada halaman keputusan kepala desa. Fungsinya itu untuk mencatat semua keputusan resmi yang dibuat oleh kepala desa seperti kebijakan baru atau perubahan aturan. Selanjutnya ada halaman inventaris dana di sini. Fungsi dari halaman itu tersendiri yaitu untuk mendata semua aset milik desa seperti kantor, kendaraan, alat pertanian, dan fasilitas umum lainnya. Kemudian ada halaman aparat desa. Fungsi dari halaman ini yaitu untuk menyimpan informasi lengkap tentang perangkat desa termasuk nama, jabatan, dan masa tugas mereka. Selanjutnya ada halaman tanah kas desa. Fungsi dari halaman ini untuk mencatat semua tanah yang dimiliki desa dan digunakan untuk kepentingan umum seperti sawah desa atau lahan kosong untuk pembangunan. Selanjutnya ada halaman tanah desa. Fungsi dari halaman ini yaitu untuk merekam kepemilikan tanah yang ada di desa, baik milik warga, pemerintah, maupun perusahaan untuk menghindari sengketa. Selanjutnya ada halaman buku agenda. Fungsi dari halaman ini untuk mencatat semua kegiatan resmi desa seperti rapat, musyawarah, dan pertemuan penting lainnya. Selanjutnya yang terakhir ada halaman berita desa. Yang fungsi halamannya itu untuk menyediakan informasi tentang pengumuman resmi desa, berita terbaru, dan kegiatan masyarakat yang telah dilakukan. Itu seluruh penjelasan untuk halaman administrasi umum. Dan untuk menu ini yang bisa diakses oleh admin itu ada 8 halaman. Bagaimana dengan yang bisa diakses oleh warga? Itu terdapat 3 saja, yaitu halaman peraturan desa untuk melihat peraturan-peraturan yang berlaku, dan ada halaman keputusan kades kepala desa. Kemudian ada halaman berita desa untuk melihat berita-berita yang ada di desa. Selanjutnya ada halaman administrasi penduduk yang setelah mengerjakan full satu menu ini selesai, kita jelaskan kembali fungsi-fungsinya. Fungsi yang pertama di halaman induk penduduk yaitu untuk menyimpan data lengkap semua warga desa termasuk nama, alamat, tanggal lahir, pekerjaan, dan status perkawinan. Kemudian selanjutnya ada halaman mutasi penduduk yaitu untuk mencatat warga yang pindah masuk atau keluar desa termasuk alasan dan tanggal perpindahannya. Selanjutnya ada halaman rekap penduduk atau rekapitulasi penduduk yang fungsinya untuk menyajikan data jumlah penduduk berdasarkan kategori seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, atau pendidikannya. Bisa kita lihat sini. Selanjutnya ada halaman penduduk sementara. Fungsi dari halaman ini untuk mencatat warga yang tinggal sementara di desa seperti pekerja musiman atau mahasiswa yang sedang magang. Selanjutnya ada halaman KTP dan KK. Fungsi dari halaman ini yaitu untuk menyimpan data kartu identitas warga seperti KTP dan KK untuk memastikan semua penduduk memiliki dokumen resminya mereka tersendiri. Kemudian ada halaman klasifikasi data. Fungsi dari halaman ini sendiri yaitu untuk mengelompokkan penduduk berdasarkan kategori tertentu. Misalnya seperti berapa total penduduk desa yang dewasa, anak-anak, remaja, balita, dan lansia. Dan berapa total laki-laki dan total perempuan. Itu fungsi halaman klasifikasi data penduduk.
Selanjutnya di halaman terakhir ada halaman sinkronisasi prodeskal. Fungsinya ini yaitu untuk menghubungkan data penduduk desa dengan sistem pemerintah pusat agar data itu selalu akurat dan up to date. Itu untuk halaman administrasi penduduk, semua penjelasan untuk halaman administrasi penduduk. Selanjutnya kita mulai ke halaman yang baru, yaitu di menu administrasi keuangan. Jadi sini saya telah mengerjakan 4 halaman dan yang satu halaman lagi ini saya sedang saya kerjakan. Kita langsung di fungsi dari halaman APB Desa. APB Desa adalah singkatan dari pendapatan dan belanja desa. Yang fungsi dari halaman ini yaitu untuk mencatat anggaran pendapatan dan belanja desa, termasuk sumber dana dan pengeluarannya. Sekitarlah di sini di kartnya terdapat pemasukan desa, belanjaan desa dan total pembiayaannya berapa, dan juga masing-masing memiliki rincian datanya di sini. Selanjutnya ada halaman RAB Desa atau singkatan dari rencana anggaran biaya. Fungsi dari halaman yang ini untuk merinci perhitungan biaya untuk setiap program atau proyek desa agar dana digunakan secara efektif. Selanjutnya ada halaman kas kegiatan di sini. Fungsi dari halaman ini yaitu untuk memantau penggunaan uang untuk kegiatan tertentu seperti pembangunan jalan atau acara desa. Selanjutnya ada halaman kas umum di sini. Fungsinya untuk menyimpan catatan semua transaksi keuangan desa, baik pemasukan maupun pengeluaran. Dan yang lagi saya sudah buat ini yaitu halaman kas pembantu, yang kita spill saja fungsinya ya. Fungsi dari halaman ini nantinya untuk membantu mengelola kas khusus untuk keperluan tertentu, misalnya kas untuk bantuan sosial atau dana pendidikan. Ini halaman kas pembantu lah, inilah yang ingin lagi saya kerjakan. Mungkin itu saja yang bisa saya perlihatkan untuk progres saya di bulan Ramadan ini. Jazakumullah khairan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.